Halo teman-teman, kembali lagi ke Quick Review Loki episode 4 The Nexus Event. Tempo lock. You ever seen a branch like that? No. Oke, sebelumnya kalau misalnya kalian belum nonton quick review gua Loki episode 3, 2, 1, kalian bisa klik di sudut kanan atas atau kalian bisa klik link di deskripsi. Oke, untuk keseluruhan review gua terkait Loki episode 4 ini biasa aja ya. Dan dari gua sendiri cukup mengecewakan karena tidak sesuai ekspektasi gua di quick review Loki episode 3 gitu. Karena Loki episode 4 ini lebih banyak menguak tentang TVA itu sendiri dan menimbulkan pertanyaan siapa sih villain sebenarnya dari Loki ini. Oke, itu aja terkait tentang review keseluruhan. Langsung saja ke breakdown ya. Jadi breakdown gua tentang episode 4 ini bahwasannya ada 2 poin penting, yaitu poin pertama terkait tentang TVA. Apakah benar bahwasannya agen-agen dari TVA ini merupakan varian yang ditipu dayakan oleh Timekeeper agar menjadi agen dari TVA. Kedua, siapa villain sebenarnya dari Loki ini. Oke, untuk poin yang pertama bahwasanya kita tahu di episode 2 C20 itu digunakan oleh Sylvie, dipengaruhi oleh Magic Sylvie untuk mengolah atau mencari informasi terkait tentang Timekeeper, di mana posisi dan lokasi Timekeeper ini di TVA gitu. Dan ya, cara kerja dari Magic Sylvie ini, dia tidak bisa menciptakan ilusi itu sendiri, sehingga Sylvie ini menggunakan memori-memori atau ingatan-ingatan dari varian atau dari agent TVA ini agar dia dapat mendapatkan tujuannya gitu. Dan ya, kita tahu juga di episode 2 ini bahwasanya B15, B15, salah satu agen dari TVA ini juga terpengaruh oleh Magic Sylvie ini, sehingga membuat B15 ini terngiang-ngiang gitu. Apakah benar dia itu varian atau dia itu benar-benar diciptakan oleh Timekeeper gitu. Akhirnya B15 ini mencari tahu sendiri dengan membawa Sylvie ke lokasi di episode 2, sehingga dia menemukan atau dia menyadari bahwasanya dia itu adalah varian gitu yang ditipu dayakan oleh Timekeeper agar menjadi agent atau agen dari TVA gitu. Dan akhirnya B15 ini membantu Sylvie dan Loki untuk keluar ya atau bebas dari ancaman TVA gitu. Dan Mobius juga terpengaruhi oleh Loki, bahwasanya Loki itu berusaha menyadarkan Mobius bahwasanya TVA itu seorang pembohong gitu. TVA itu adalah pembohong, Timekeeper itu adalah pembohong, dan agen-agen dari TVA ini adalah seorang varian yang dimana dia tahu hal tersebut dari Sylvie. Dan apa yang membuat Mobius ini lebih percaya kepada Loki, bahwasannya ketika dia menyadari bahwasannya C20 ini, salah satu agen yang dipengaruhi oleh Magic Sylvie ini, masih dalam keadaan normal, cuman dia histeris saja, dan dia mengetahui bahwasannya C20 ini dihapus ya gitu, bukan dihapus, kayak dihilangkan ya, dileburkan oleh senjata dari agen TVA ini karena dianggap ancaman gitu. Karena C20 ini sadar bahwasanya dia itu adalah varian gitu. Dia mempunyai kehidupan sebelum di TVA gitu. Dan menyebabkan Mobius itu curiga gitu terhadap TVA ini. Apakah benar yang dikatakan Loki ini sebuah kebenaran gitu. Sehingga Mobius ini ketika dia berusaha untuk membebaskan Loki, dia di-ambush ya, dihadang oleh teman-teman TVA-nya itu sendiri, sehingga Mobius terpaksa untuk dihilangkan gitu, dileburkan gitu. Dan akhirnya Loki dan Sylvie dibawa ke chamber atau secret chamber dari Timekeeper gitu. Dan ya taulah bahwasanya B15 berusaha untuk membebaskan Loki dan Sylvie. Akhirnya ya taulah Loki dan Sylvie berhasil keluar ya, berhasil bebas dari TVA. Dan ya mereka menemukan bahwasannya
timekeeper yang ada di secret chamber tersebut palsu gitu, fake ya, atau android gitu, android gitu atau robot gitu, sehingga menimbulkan pertanyaan lagi, apakah benar sia-sia saja usaha dari si Sylvie ini selama bertahun-tahun dia kabur dari TVA, sia-sia saja gitu. Dan ya, kita tahu juga di episode 4 ini bahwasanya Loki ini hilang gitu, dileburkan juga sama seperti dengan Mobius gitu. Hilang, tapi di end credit scene tahu juga Loki ini bukan mati gitu, tidak mati gitu. Atau mungkin Loki ini bangkit dari kematian ya. Dan Loki ini disambut oleh alternatif Loki lainnya gitu. Alternate timeline Loki gitu. Ya kita dan menimbulkan pertanyaan, apakah Mobius bernasib sama dengan Loki atau bernasib berbeda itu dari Loki gitu. Dan ya Sylvie juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari tahu apa Nexus event yang disebabkan oleh si Sylvie ini yang sehingga Sylvie ini dianggap sebagai varian gitu. Dan ya dia mencoba mencari tahunya dengan si siapa temannya si Mobius itu, gue lupa namanya. Oke, jadi dari itu semua menimbulkan pertanyaan, siapa villain sebenarnya dari Loki episode 4 ini? Apakah Timekeeper? Nggak tahu sih, belum tentu juga Timekeeper gitu. Apakah Loki itu sendiri? Belum tahu juga, karena kita tahu bahwasanya ada alternatif Loki lain di ketika Loki ini bangkit kembali. Dan ya itu saja sekian terkait breakdown gua. Bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian ada yang ingin disampaikan terkait tentang Loki ini, sampaikan di komentar. Kalau misalnya kalian suka quick review kali ini, kalian bisa like dan mohon banget dukungan kalian terhadap channel ini dengan subscribe. Itu saja sekian, dan gue juga nggak berekspektasi banyak ya terkait tentang episode 5 nanti, karena ya gue takut kecewa terkait tentang episode 5 ini. Ya sesuai lah dengan episode 4 dengan episode 3. Kita tahu bahwasanya episode 1 dengan episode 2 itu cukup bagus, dan episode 3 ini juga episode 4 ini mengecewakan ya, sehingga gue tidak akan berekspektasi tinggi terhadap episode 5. Oke, itu saja sekian, terima kasih dan sampai jumpa.